Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya CPNS CAT Channel. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua mendapat update terbaru video saya. Di sini kita tetap membahas soal SKD. Jangan di skip-skip, simak baik-baik agar teman-teman semua mendapat pemahaman yang jelas. Kita masuk soal pertama. Indonesia pencak silat. A. Cina Ninjutsu. B. Jepang Sake. C. Korea Taido. D. Thailand Thai Boxer. Atau E. Brazil Capoeira. Di sini soal kemampuan verbal ya. Tes kemampuan verbal padanan kata. Jadi kita memadukan kata yang paling masuk di dalam logika kita. Kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya Brazil Capoeira. Jadi jawabannya E ya. Kenapa? Kita lihat dulu. Kita lihat pembahasannya. Bela diri khas Indonesia adalah pencak silat, maka yang paling tepat opsinya adalah E ya, karena capoeira berasal dari Brazil. Kita lanjut soal nomor 2. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bunyi pasal ini tercantum di dalam pasal A. Pasal 35, B. Pasal 36A, C. Pasal 34, D. Pasal 33 ayat 1, atau E. Pasal 33 ayat 2. Jawabannya B ya, Pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diatur di dalam Pasal 36A. Lanjut soal nomor 3. Kedudukan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia tercantum di dalam pasal A. Pasal 35 UUD 1945, B. Pasal 34 UUD 1945, C. Pasal 36 UUD 1945, D. Pasal 32 UUD 1945, atau E. Pasal 33 UUD 1945. Jawabannya Pasal 35 UUD 1945. Jadi bunyi Pasal 35 UUD 1945 mengatur kedudukan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Perlu diingat ya, Pasal 35 UUD 1945. Kita lanjut soal nomor 4. Jika 7A dikurang C sama dengan 7B dan A dikurang B sama dengan 9, maka C sama dengan A. 55, B. 60, C. 73, D. 63, atau E. 81. Kita lihat jawabannya dia. Jawabannya D. 63. Kita lihat pembahasannya. 7A dikurang C sama dengan 7B. 7A dikurang 7B sama dengan C. Jadi C-nya kita pindah ke kanan, 7B-nya kita pindah ke kiri. 7 dalam kurung A dikurang B sama dengan C. Jadi A dikurang B kita kelompokkan dalam tanda kurung. Karena A dikurang B diketahui 9, maka 7 dikali 9 sama dengan C. Maka C sama dengan 63. Seperti itu pembahasannya ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 5. Suatu deret angka berikut 1, 2, 3, 5, 8 ...
tentukan dua angka berikutnya. A. 1321, B. 1322, C. 1222, D. 1221, E. 1321. Jawabannya A ya, 1321. Kita lihat dulu pembahasannya ya. 1, 2, 3, 5, 8. Jika kita lihat 3 ini adalah penjumlahan dari 2 ditambah 1, 5 penjumlahan dari 3 dan 2, 8 penjumlahan dari 5 dan 3. Berarti setelah 8 kita tambahkan saja ya. 5 ditambah 8 adalah 13. 13-nya sudah dapat, 13 ditambah 8 menjadi 21. Ya, perhatikan pola seperti ini. Pola seperti ini tidak menutup kemungkinan muncul di tes CPNS. Jadi perlu diingat ya. Angka seterusnya adalah penjumlahan dua angka sebelumnya. Kita lanjut soal nomor 6. Suatu deret angka berikut 2, 3, 4, 6, 16, 12, titik-titik. A. 255, 24, B. 256, 24, C. 257, 24, D. 256, 23, atau E. 256, 22. Jawabannya 256, 24. Kita lihat pembahasannya. Nah, deret angkanya seperti ini ya. 2, 3, 4, 6, 16, 12, 256, 24. Kita lihat dulu pola pertama. Ini ada dua pola ya teman-teman. Dari 2 ke 4, dari 4 ke 16, dari 16 ke 256. Begitu juga dari 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24. Nah, kita lihat dulu pola pertamanya. Ada 2, 4, 16, 256. Jadi angka berikutnya adalah kuadrat dari angka sebelumnya. 4 kuadrat dari 2, 16 kuadrat dari 4, 256 kuadrat dari 16. Itu pola pertama. Kita lihat pola keduanya. Ada 3, ada 6. Ini ya, 3, 6, terus 12, terus 24. Nah, jika kita perhatikan 3 kemudian 6. 6 ini adalah perkalian dari 2. Kemudian setelah 6 ada 12. 12 adalah perkalian 6 kali 2. 24 adalah perkalian dari 12 dikali 2. Jadi angka berikutnya adalah perkalian dua angka sebelumnya. Maksudnya angka sebelumnya dikalikan 2 ya teman-teman. Nah, kita lanjut soal nomor 7. Sebuah ruangan berukuran dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter akan dipasang ubin yang berukuran 30 kali 30 cm. Jumlah ubin yang dibutuhkan adalah 130, 131, 132, 133 atau 134. Kita lihat dulu jawabannya C ya, 134 ubin. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Panjang ruangan 4 meter, lebar ruangan 3 meter, sehingga luas ruangannya adalah 4 kali 3 sama dengan 12 meter. Nah, ubin dengan ukuran 30 kali 30 cm, maka luas satu ubinnya adalah 0,3 dikali 0,3 sama dengan 0,09 meter. Jadi satu ubin itu luasannya 0,09 meter persegi. Sehingga kebutuhan ubin kita bagi saja ya, luas ruangan dibagi dengan luas satu ubin, 12 dibagi 0,09 sama dengan 133,33 ubin, atau kita bulatkan menjadi 134 ubin. Jadi jawabannya E ya teman-teman, 134 ubin. Kita lanjut soal nomor 8. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika Montesquieu yang memisahkan kekuasaan negara menjadi A. Legislatif dan eksekutif,
B. Legislatif dan yudikatif. C. Yudikatif dan eksekutif. D. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Atau E. Semua benar. Jadi ajaran Trias Politika ini memisahkan kekuasaan menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif ini adalah penegak hukum seperti MK, KY. Legislatif ini adalah pembuat undang-undang seperti DPR, MPR. Yudikatif ini adalah pembuat eksekutif adalah presiden atau pemerintahan. Yudikatif ini adalah penegak hukum seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi ya. Kita lanjut soal nomor 9. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Pengadilan ad hoc, atau E. DPR. Jawabannya C ya, Komisi Yudisial. Jadi lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah Komisi Yudisial. Oke, itu saja teman-teman 9 buah soal tes seleksi kompetensi dasar, baik untuk tes sekolah kedinasan, SBMPTN maupun tes CPNS dan P3K. Oke, see you next time, bye bye.